Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita membahas putar dhamir ya dari buku Mengenal Dhamir Lebih Dekat. Sekarang kita akan bahas bab 6 tentang dhamir muttasil fi mahalli raf'in yang bersama fi'il mudhari' ya. Sebelumnya kita sudah bahas dhamir muttasil fi mahalli raf'in bersama fi'il madhi. Dan kalau antum sudah paham pembahasan sebelumnya, insyaallah pembahasan sekarang akan bisa difahami dengan lebih mudah. Nah, di sini ada tasrifan fi'il mudhari' ya, karena pembahasan kita sekarang tentang dhamir muttasil fi mahalli raf'in yang bersama fi'il mudhari'. Di sini ada tasrifan fi'il mudhari' ya. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna, adhhabu, nadhhabu. Ini tasrifan ini adanya dalam ilmu sharaf ya. Dan kalau antum ingin belajar ilmu sharaf ya, tasrifan secara lebih mendetail, silakan baca di buku belajar tasrifan yang sudah saya susun, ada 2 jilid. Itu ya insyaallah bagi pemula kalau misalnya bisa hafal ya tasrifan yang ada dalam buku itu, insyaallah sangat cukup ya untuk bekal baca kitab gundul ya. Nah, dhamir muttasil fi mahalli raf'in yang bersama fi'il mudhari' itu adalah ya huruf-huruf yang terletak setelah lam fi'il secara umum seperti itu. Dan nanti ada yang mustatir, ada yang bariz. Mustatir itu tersembunyi, nggak ada tulisannya di situ, tidak terlihat tulisannya, tapi keberadaannya diperkirakan. Ada yang baris nampak, ada yang ada tulisannya. Ya, kita mulai dari yadhhabu ya. Yadhhabu di sini dhamirnya mustatir. Tapi mustatirnya jawazan. Ya, kita sudah bahas apa itu mustatir jawazan ya pada pertemuan sebelumnya. Silakan antum lihat kembali. Ya, pada yadhhabu mustatir jawazan. Pada yadhhabani ya, dhamirnya itu ini huruf alif. Silakan huruf nun ini dinamakan huruf nun af'alul khamsah ya, huruf nun yang terdapat pada af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Ya, pembahasannya ada dalam ilmu nahwu. Dan huruf nun di sini sebagai tanda i'rab. Ya, bagi fi'il tanda i'rab. Af'alul khamsah itu kan kalau enggak subutun nun, hazfun nun, gitu kan ya. Kemudian pada yadhhabuna ini dhamirnya huruf waw ini. Ya. Kemudian pada tadhhabu ini sama dengan ini ya, dhamir mustatir jawazan. Tadhhabani ini alif juga ya dhamirnya. Yadhhabna dhamirnya na. Ya. Kemudian pada tadhhabu ini mustatir wujuban. Ya, diperkirakan dhamir itu adalah anta. Ya, kalau ini mustatir wujuban, nanti akan kita bahas apa itu mustatir wujuban ya. Kemudian tadhhabani ini alif dhamirnya, tadhhabuna waw. Kemudian tadhhabina ini dhamirnya ya. Ya. Tadhhabani alif. Ya. Tadhhabna na ini. Kemudian adhhabu dhamir mustatir. Ya, fa'ilnya dhamir mustatir dan wujuban juga sama seperti anta ini. Diperkirakan adalah ana dhamir mustatirnya, perkiraannya. Kemudian nadhhabu sama ya, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban juga. Ya, diperkirakan nahnu. Nahnu. Ya, demikian ringkasnya. Nah, di sini ada penjelasan ya, antum baca bukunya. Penjelasan yang pertama, dhamir mustatir wujuban ya, mustatirun wujuban adalah dhamir mustatir yang posisinya tidak bisa digantikan isim zahir. Jadi setelah fi'il mudhari' yang mengandung dhamir mustatir wujuban, tidak ada isim zahir yang berposisi sebagai fa'il. Jadi setelah fi'il tadhhabu, adhhabu, nadhhabu, ini setelahnya itu nggak ada isim zahir yang berposisi sebagai fa'il, karena fa'ilnya itu wajib disembunyikan ya, dan fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir wujuban. Diperkirakan pada tadhhabu itu anta, pada adhhabu ana, pada nadhhabu nahnu, seperti itu. Ya, contoh di sini misalnya nadhhabu, kami sedang pergi, maka fa'ilnya adalah ya dhamir mustatir wujuban, yang diperkirakan dhamir itu adalah nahnu ya, karena ada kaidah kan ya, setelah fi'il di depannya pasti ada fa'il. Tapi setelah kata nadhhabu, kok di depannya nggak ada isim zahir yang berposisi sebagai fa'il. Kenapa? Karena dia fa'ilnya wajib disembunyikan, dan fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir
wujuban. Ya, yadhhabuna di sini fa'ilnya berupa dhamir baris, yaitu huruf waw itu, dhamir baris. Ya, ini pengertian dhamir mustatir wujuban. Yang kedua, ya, dhamir muttasil fi mahalli raf'in jika bersambung dengan fi'il mudhari' tam ma'lum maka berkedudukan sebagai fa'il. Ini pembahasannya sama dengan pembahasan sebelumnya, ya. Contoh, ar-rajulani yadribani, dua laki-laki itu sedang memukul. Ya, dhamir alif pada yadribani itu berkedudukan sebagai fa'il, ya. Kemudian 3, dhamir muttasil fi mahalli raf'in jika bersambung dengan fi'il mudhari' tam majhul maka berkedudukan sebagai naibul fa'il. Ini juga sama, ya, pembahasannya dengan pembahasan sebelumnya. Contoh misalnya ar-rajulani yudrabani. Ya, dhamir alif itu pada yudrabani alif ya berkedudukan sebagai naibul fa'il. Kemudian yang keempat, dhamir muttasil fi mahalli raf'in jika bersambung dengan fi'il mudhari' yang naqis, ya, kana dan saudara-saudaranya maka berkedudukan sebagai isim kana. Misalnya at-tullabu sayakununa mudarrisina, ya, para siswa itu ya akan menjadi guru. Ya, huruf waw pada yakununa, nuna huruf waw itu, ya, itu adalah dhamir baris, ya, dhamir muttasil dan dia baris berkedudukan sebagai isim kana atau isim yakunu. Ya. Nah, ini ya penjelasan ringkas tentang dhamir muttasil fi mahalli raf'in yang bersambung dengan fi'il mudhari'. Ya, kalau masih belum jelas silakan antum tanyakan di kolom komentar. Ya, kalau sudah paham tuliskan fahimtu atau fahimna dan jangan lupa share, ya, video ini jika dirasa bermanfaat. Ya, demikian, ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.